Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang KOPRI dan kesetaraan gender. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabati yang sudah mengikuti masa PKKMB ya, selama 3 atau 4 hari secara online. Dan pada hari ini sahabat-sahabati akan melalui proses yang dinamakan Mapaba, yaitu masa penerimaan anggota baru Rayon Ibnu Khaldun tahun 2021. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang KOPRI dan kesetaraan gender. Tentunya sahabat-sahabati di sini itu sudah sering ya mendengar tentang apa itu gender, tentang seks kayak gitu. Nah, tapi di masyarakat kita itu banyak sekali yang salah mengartikan tentang gender gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang gender dan seks. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang bahasan. Yang pertama ada pengertian seks dan gender, yang kedua ada perbedaan seks dan gender, yang ketiga ada kesetaraan gender, keadilan gender, ketidakadilan gender, yang keempat ada kesetaraan gender dalam Al-Quran, yang kelima ada gerakan perempuan, dan yang terakhir yang keenam ada kelembagaan KOPRI. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gender dan seks dulu. Nah, menurut Kalis Mardiasih, yaitu Kalis Mardiasih adalah seorang aktivis yang membela hak perempuan, yang sering membahas tentang gender dan seks juga ya. Sekedar pengetahuan saja untuk sahabat-sahabati. Nah, gender itu adalah peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh masyarakat sosial. Sedangkan seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir secara biologis. Nah, kalau untuk seks itu biasanya berkaitan dengan jenis kelamin. Nah, kalau gender itu tentang peran dan sifat seorang laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh masyarakat gitu. Jadi tidak ada aturan-aturan mutlak atau tidak ada ukuran mengenai gender ini gitu. Nah, langsung ke contohnya. Misal nih ada seorang ibu yang melahirkan anak perempuan. Nah, kalau di desa biasanya kita ada seorang yang melahirkan itu kebiasaannya itu disambangi atau dijenguk oleh tetangga yang lainnya. Nah, tetangga ini membawa oleh-oleh, membawa buah tangan berupa baju yang berwarna pink, atribut bayi yang berwarna pink karena bayinya itu perempuan. Nah, di sini yang dimaksud gendernya itu tadi itu baju yang berwarna pink itu tadi. Nah, di sini itu timbul pertanyaan gitu loh. Sejak kapan warna pink itu memiliki jenis kelamin perempuan gitu ya? Kalau untuk bayi perempuan biasanya dibawain baju yang berwarna pink. Kalau untuk bayi laki-laki biasanya berwarna biru. Nah, ini tuh sejak kapan ada gitu. Nah, Padahal perempuan itu juga kalau pakai baju biru juga nggak apa-apa gitu, oke saja. Nah, itu yang gendernya. Nah, untuk seksnya itu bayi tersebut dikatakan perempuan karena memiliki alat kelamin perempuan yaitu vagina. Nah, sampai di sini sahabat-sahabati mungkin bisa memahami apa itu gender dan apa itu seks gitu. Nah, untuk perbedaan gender dan seks sendiri ada 3. Kalau gender itu yang pertama dibentuk oleh masyarakat sosial. Jadi yang membentuk seperti pink tadi itu untuk perempuan, biru itu untuk laki-laki, itu masyarakatnya sendiri. Tidak ada teori atau aturan baku yang menyebutkan bahwasannya pink itu untuk perempuan, biru itu untuk laki-laki gitu. Nah, kalau seks itu sudah bawaan sejak lahir. Jadi bayi dari lahir itu sudah memiliki alat kelamin, alat kelamin untuk membedakan antara perempuan dan laki-lakinya gitu. Untuk perbedaan yang kedua, kalau gender itu umumnya menyangkut pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan seks itu menyangkut organ secara biologis. Nah, umumnya pada bagian alat reproduksi itu tadi. Nah, terus perbedaan yang ketiga, kalau gender itu dapat berubah. Misalnya pada bulan ini
seorang istri itu memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, sedangkan yang laki-laki itu untuk mencari nafkah. Nah, tidak menutup kemungkinan pada bulan depan yang si istri itu tadi juga ikut mencari nafkah, karena mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan si perempuan itu harus mencari nafkah. Misalnya perekonomiannya sedang kurang misalnya. Nah, itu bisa berubah kalau gender. Nah, tapi kalau seks tidak dapat berubah. Kalau dari lahir perempuan sampai nanti juga akan perempuan, kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti itu. Nah, kemudian gini, yang menjadi salah kaprahnya masyarakat saat ini, banyak yang mengatakan bahwasannya perempuan itu harus bisa masak, perempuan itu perannya dapur, sumur, kasur gitu ya. Padahal perempuan itu juga bisa loh bekerja, perempuan juga bisa berpolitik, perempuan juga bisa ikut dalam pemerintahan gitu, tidak hanya dapur, sumur, kasur saja. Nah, hal ini perlu diluruskan di lingkungan sekitar kita. Kemudian pembahasan selanjutnya ada kesetaraan gender, keadilan gender, dan ketidakadilan gender. Nah, kesetaraan gender adalah keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sama gitu. Jadi tidak boleh misalnya laki-laki hanya meminta haknya saja tanpa memenuhi kewajiban, begitu juga sebaliknya. Nah, hal itu tidak boleh terjadi. Kemudian yang kedua ada keadilan gender. Keadilan gender adalah distribusi manfaat dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang didasari atas pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan kebutuhan gitu. Jadi gini, misal saya punya anak 2 laki-laki dan perempuan, atau saya mempunyai saudara 2 laki-laki dan perempuan. Nah, saya ingin membelikan baju 2 orang ini. Nah, saya kan nggak mungkin beli rok dua-duanya. Yang pastinya satunya yang perempuan saya belikan rok, yang laki-laki saya belikan celana. Nah, adil di sini yang dimaksud adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan menyamaratakan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan gender atau diskriminasi gender, adalah kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari struktur sosial di mana baik perempuan atau laki-laki menjadi korban dari esensi tersebut. Jadi ketidakadilan gender ini mendiskriminasi salah satu jenis kelamin, misalnya mendiskriminasi laki-laki atau mendiskriminasi perempuan. Jadi diskriminasi ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki juga gitu, bukan hanya terjadi pada perempuan. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu ada 5. Yang pertama subordinasi, yang kedua peminggiran atau marginalisasi, yang ketiga ada kekerasan atau violence, yang keempat ada pelabelan atau stereotype, yang kelima ada diskriminasi. Yang pertama ada subordinasi. Subordinasi adalah lebih mementingkan satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya. Nah, jadi subordinasi itu lebih mengutamakan satu jenis kelamin. Misalnya di beberapa perusahaan itu ada yang memberikan gaji kepada laki-laki itu lebih besar daripada perempuan gitu. Nah, hal ini tuh sebenarnya nggak boleh terjadi gitu. Perempuan dan laki-laki itu seharusnya mendapatkan gaji yang sama, mendapatkan peran yang sama di sebuah perusahaan. Jadi tidak boleh dianggap bahwasannya laki-laki itu banyak berperan gitu. Kemudian yang kedua ada peminggiran atau marginalisasi. Nah, perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stereotip tertentu yang melekat cukup lama pada perempuan. Jadi peminggiran atau marginalisasi di sini itu menganggap bahwasannya salah satu jenis kelamin itu dipinggirkan gitu, dianggap yang tidak bisa mengerjakan salah satu pekerjaan seperti itu ya. Contohnya peminggiran itu perempuan adalah individu yang lemah, perempuan adalah individu yang terlalu perasa, perempuan adalah individu yang sensitif, perempuan adalah individu yang cengeng. Nah, itu termasuk peminggiran seperti itu, bahwasannya padahal perempuan juga bisa kuat, laki-laki juga bisa cengeng, laki-laki juga bisa merasakan sesuatu gitu, tidak hanya perempuan saja gitu ya. Yang ketiga
ada kekerasan. Nah, kekerasan ini biasanya terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah atau ditundukkan. Jadi kekerasan ini pun bisa juga terjadi pada laki-laki, tidak hanya terjadi pada perempuan saja gitu. Kekerasan juga terjadi karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Nah, ini sering sekali terjadi di sekitar kita, bahwasannya perempuan itu hanya sebagai objek seksual oleh laki-laki saja gitu. Nah, contohnya itu kekerasan ini itu bisa terjadi menyangkut fisik, psikologis, dan seksual. Contohnya ditampar, kemudian disentuh tanpa persetujuan, kemudian diolok-olok, itu juga termasuk kekerasan. Misalnya kita bahkan kekerasan pun itu bisa terjadi dari perempuan ke perempuan gitu ya. Misalnya ada perempuan A yang mengolok-olok perempuan B, misalnya badanmu kok gini sih gitu, badanmu terlalu besar misalnya. Nah, itu juga termasuk kekerasan. Nah, yang keempat ada pelabelan atau stereotip. Nah, pelabelan adalah melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Jadi pelabelan di sini itu biasanya diberikan oleh masyarakat. Jadi tidak ada kebenaran mutlak di sini. Misalnya perempuan tugasnya adalah memasak, mencuci, mengasuh anak dan tugas rumah lainnya. Sedangkan laki-laki adalah tugas pokoknya bekerja mencari nafkah. Nah, di sini tidak ada kebenaran mutlak bahwasannya perempuan itu hanya mengurusi tentang memasak saja dan laki-laki mengurusi tentang mencari nafkah saja. Nah, di sini perempuan itu bisa mencari nafkah dan laki-laki pun seharusnya bisa memasak, mencuci dan mengasuh anak. Karena gini, memasak, mencuci, kemudian membereskan rumah, bersih-bersih, itu sebenarnya basic skill life yang harus dimiliki oleh laki-laki juga gitu, tidak hanya perempuan saja. Karena itu merupakan kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh seorang untuk bertahan hidup, untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang hidup di dunia ini tuh tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga butuh kebersihan, laki-laki juga butuh makan untuk memasak kayak gitu. Jadi untuk hal-hal tersebut sebenarnya harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan karena itu termasuk basic skill life. Nah, pelabelan yang lainnya contohnya adalah seperti tadi, perempuan itu lemah, cengeng, kemudian baperan, sensitif. Kemudian yang laki-laki itu, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki harus kuat, laki-laki itu galak, laki-laki itu tidak rapi. Nah, laki-laki juga boleh menangis, kan kasihan ya kalau misalnya laki-laki itu nggak boleh nangis gitu ya. Terus yang terakhir ada diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Nah, misalnya ini diskriminasi pada perempuan. Jadi perempuan misalnya tidak harus berpendidikan tinggi, perempuan itu harus di rumah, sedangkan laki-laki itu harus berpendidikan. Nah, itu termasuk diskriminasi, bahwasannya perempuan juga berhak memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, masuk ke kebijakan responsif gender. Nah, sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang responsif gender, seperti di Kementerian Keuangan juga sudah mencanangkan program-program tentang responsif gender gitu ya. Mungkin sahabat-sahabati bisa mencarinya di Google, bagaimana sih tindakan responsif gender yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu. Sudah banyak di situ. Nah, saya berikan contoh dari pemerintah Kota Malang ya, karena kita kuliahnya di Malang, jadi saya ambilnya di Malang. Kota Malang itu sudah memiliki Perwali nomor 35 tahun 2011 tentang pengaruh utamaan gender dan pembangunan daerah Kota Malang. Jadi di Malang itu sudah diterapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang memang responsif gender gitu. Contohnya di Malang itu ada aplikasi untuk pelaporan, aplikasinya online untuk pelaporan jika terjadi KDRT, tapi saya lupa namanya ya, mungkin nanti sahabat-sahabati bisa mencarinya. Kemudian ada aplikasi Wadul DP3A. Nah, aplikasi ini itu untuk pelaporan kasus kejahatan dan kekerasan seksual. Nah, kemudian ada pemerataan pendidikan daerah 3T. Nah, pemerataan pendidikan ini kan nanti tujuannya agar semua lapisan masyarakat itu memperoleh pendidikan yang tinggi. Jadi tidak ada diskriminasi untuk pendidikan.
Kemudian ada aplikasi Wonder untuk membantu anak jika akan terjadi kekerasan. Jadi aplikasi ini tuh nanti bisa mengedukasi anak-anak jika terjadi kekerasan gitu. Kemudian implementasi responsif gender. Nah, di kehidupan sehari-hari kita juga harus menerapkan tentang responsif gender ya, antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kita sebagai insan pergerakan, kita sebagai anggota organisasi yang dimana organisasi itu berisikan laki-laki dan perempuan. Nah, di situ kita juga harus memiliki pengetahuan tentang gender, jadi tidak akan ada peminggiran satu jenis kelamin saja gitu. Contohnya implementasinya pertama, ketika terdapat rapat organisasi, kita sebagai perempuan itu harus memberikan usulan gitu, jangan diam saja. Biasanya kan kalau perempuan itu kan cenderung diam, manut ke yang laki-laki, realitanya seperti itu ya. Nah, untuk agar tidak terjadi peminggiran salah satu jenis kelamin, maka kita sebagai perempuan itu harus memberikan usulan gitu. Dan kepada laki-laki pun juga gitu, kita sebagai perempuan juga berhak gitu memberikan usulan, jangan yang diterima usulannya itu yang laki-laki saja gitu ya. Kemudian ketika membuat program kerja, kita tidak boleh mengesampingkan laki-laki atau mengesampingkan perempuan gitu. Misalnya kita membuat program kerja misal beauty class gitu ya. Nah, beauty class pun yang bisa diikuti oleh laki-laki loh ya. Jangan berpikiran bahwa beauty class itu bisa diikuti oleh perempuan saja gitu. Nah, atau misalnya proker kalau yang untuk khusus perempuan, misal proker memasak untuk perempuan saja gitu. Nah, itu sebenarnya diusahakan jangan terjadi gitu. Kalau bisa membuat proker itu yang bisa menimbulkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan gitu. Terus melibatkan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan juga usahakan antara laki-laki dan perempuan itu juga dilibatkan. Biasanya kan yang sering kita jumpai untuk pengambilan keputusan itu lebih banyak ke yang laki-laki saja. Nah, usahakan itu tidak terjadi di organisasi kita. Kemudian yang dijadikan ketua panitia itu tidak melulu laki-laki, namun perempuan juga memiliki kesempatan. Nah, ini biasanya kan sering banget terjadi itu yang dijadikan ketua panitia itu yang laki-laki saja, yang dijadikan koordinator atau ketua divisi itu yang laki-laki saja. Nah, ini salah. Sebenarnya perempuan juga bisa, perempuan juga mampu untuk menjadi ketua panitia gitu ya. Terus nah ini si konsumsi tidak melulu perempuan, kan banyak sekali di organisasi itu ya. Kalau si konsumsi itu yang cewek saja, yang perempuan yang masak gitu. Padahal yang laki-laki juga sebenarnya bisa menjadi si konsumsi, dan perempuan pun misal dijadikan si perkap, dijadikan si acara juga bisa gitu. Jangan hanya tentang si konsumsi saja untuk yang perempuan. Terus ini dalam hal masyarakat sosial, biasanya perempuan tidak boleh ikut dalam musyawarah desa. Biasanya kan isinya musyawarah desa itu bapak-bapak gitu. Jadi sebenarnya perempuan juga boleh gitu mengambil keputusan di desa gitu. Terus gini, tentunya sahabat-sahabat ini nanti kan ikut organisasi lain selain di PMI ya. Mungkin nanti ada yang ikut HMJ, ada yang ikut Dewan Mahasiswa, ada yang ikut UKM, ada yang ikut Subbidang. Nah, sahabat-sahabatnya di situ bisa lihat kebijakan atau program kerja atau aturan-aturan yang diterapkan oleh organisasi tersebut itu sudah responsif gender atau belum. Nah, kalau belum, nah sahabat-sahabat kan di sini sudah memperoleh sedikit ilmu tentang bagaimana responsif gender, bagaimana gender dan seks. Mungkin sahabat-sahabatnya bisa menegur atau mengubah kebijakan tersebut agar bisa lebih responsif gender gitu. Tunjukkan bahwasannya kader PMII di Intra itu lebih bisa memperbaiki, merombak sistem yang salah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Di sini perlu diketahui bahasanya kesetaraan gender itu tidak hanya menjadi bahasan semata, namun di Al-Quran juga sudah dibahas. Misalnya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi
Jadi di sini itu laki-laki dan perempuan itu diciptakan agar bisa bekerja sama, bukan saling meminggirkan satu sama lain. Kemudian ada lagi Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi di sini laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Di dunia ini tujuannya bukan tugas kita ya beribadah pada Allah gitu. Nah, itu tadi 2 contoh kesetaraan gender dalam Al-Quran. Mungkin nanti sahabat-sahabati bisa mencari lagi atau mungkin hadis-hadis lagi yang berkaitan dengan kesetaraan gender gitu. Nah, tadi kan sudah membahas tentang gender dan seks. Sekarang masuk ke gerakan perempuan. Nah, gerakan perempuan di sini sebenarnya perempuan di era 4.0, era digitalisasi yang seperti ini, itu perempuan itu diharapkan memiliki 4. Yang pertama cerdas, yang kedua kreatif, yang ketiga beretika, yang keempat adalah berwawasan. Nah gini, kenapa sih kok kita diharapkan memiliki 4 tersebut gitu? Perempuan nantinya kan akan menjadi ibu ya, ibu dari anak-anak kita nanti gitu. Ibu nanti kita nanti akan menjadi al-madrasatul ula gitu ya. Nah keempat hal tersebut itu harus dimiliki oleh perempuan gitu agar nantinya bisa mendidik anak-anak kita, bisa menjadi istri yang baik seperti itu, dan kita bisa membranding diri kita agar diri kita itu baik di depan orang lain, agar diri kita itu terlihat agar kita tidak tertindas gitu ya, istilahnya tidak tertindas. Nah sebenarnya ini tuh tidak memojokkan sahabat ya, tapi ini pengetahuan untuk kita bersama gitu loh, bahwasannya perempuan itu harus seperti ini gitu. Ini materi ini juga tidak terkhusus untuk sahabati saja, tapi sahabat juga bisa lah ini memahami materi ini untuk nanti pacar kalian kan nanti perempuan juga, istri kalian juga perempuan, ibu sahabat-sahabat juga perempuan, mungkin ini nanti bisa diterapkan gitu. Nah khusus untuk kader Putri Liga, nah gerakan perempuannya itu harus diasah. Nah gerakan ini itu bisa melalui diskusi gitu, kemudian atau pengembangan passion yang dimiliki. Misal sahabat-sahabati memiliki passion di bidang kepenulisan, maka nanti bisa ke PKM. Kemudian nanti mungkin sahabat-sahabati ada yang berminat di public speaking, nah nanti ada pelatihan public speaking atau pelatihan bakat minat di rayonnya. Terus ada UKM juga yang namanya IPRI gitu. Mungkin sahabat-sahabati untuk gerakan perempuannya di situ gitu. Nah masuk ke kelembagaan Kopri ya. Jadi Kopri di Liga di PMII itu ada yang namanya lembaga keputrian namanya Kopri. Kopri itu Korps PMII Putri. Nah, merupakan wadah pemberdayaan perempuan PMII. Kopri ini didirikan 25 November 1967, yang 1 bulan lagi lah ya mau ulang tahun. Kemudian Kopri ini di PMII itu merupakan BSO atau badan semi otonom, yaitu badan yang memiliki otonomi sendiri. Jadi Kopri ini berhak mengatur kepengurusannya sendiri, namun tidak terlepas dari PMII. Jadi nanti garis strukturnya itu kalau misalnya ini di tingkat komisariat ya, jadi ketua komisariat memiliki garis koordinasi kepada ketua Kopri gitu. Jadi posisinya itu nanti merupakan bersifat koordinatif antara ketua komisariat, misalnya di tingkat komisariat ya, kepada ketua Kopri gitu. Kalau misalnya di rayon berarti nanti garis koordinasinya itu dari ketua rayon ke ketua Kopri rayon seperti itu. Kalau misalnya di tingkat PJ atau tingkat cabang Kota Malang berarti nanti ketua umum cabang Kota Malang bersifat koordinasi ke ketua Kopri Kota Malang seperti itu. Nah Kopri ini dipimpin oleh seorang ketua Kopri dan membawahi struktur. Nah strukturnya itu ada sekretaris, bendahara, dan biro-biro. Biro-biro ini ada biro eksternal dan biro internal. Nah, biro ini sebenarnya tidak harus ada, menyesuaikan di kondisi komisariat atau kondisi rayon masing-masing. Namun, jika di Liga itu tetap ada biro eksternal dan biro internal, gitu ya.
Nah, visi Kopri adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan misinya adalah mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Jadi sudah jelas di sini Kopri itu bertugas untuk menanamkan nilai-nilai keadilan gender dan membangun masyarakat yang berkeadilan gender gitu. Nah, perlu diketahui sahabat-sahabati, kalau di Liga itu Sunan Kalijaga ya. Kopri di Komisariat Sunan Kalijaga itu dinamakan Kopri Komisariat Sunan Kalijaga. Jadi tidak ada nama khusus atau untuk Koprinya, tidak ada. Nah, Kopri sebenarnya di tiap tingkatan dari rayon, komisariat, kemudian cabang, ada PKC, ada PB itu ada Kopri. Namun kalau di Liga itu belum memiliki Kopri rayon ya, baru ada Kopri komisariat saja. Gitu. Nah, jadi kegiatan keperempuanan, kegiatan Kopri, kaderisasi Kopri itu semuanya terpusat di Kopri komisariat gitu. Nah, sekedar pengetahuan saja, Ketua Kopri Komisariat Sunan Kalijaga saat ini adalah Sahabati Resta dari Rayon Al-Hadad. Mungkin nanti selanjutnya Sahabati Resta yang akan mensosialisasikan hal ini ke sahabat-sahabati ya, ditunggu. Kemudian di sini sebenarnya banyak sih yang tanya gitu, buat apa sih Mbak Kopri, buat apa sih ada Kopri gitu, bukankah sebenarnya perempuan itu harus bisa berproses bareng bersama yang laki-laki gitu. Itu banyak yang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, bagi perempuan yang memiliki tingkat keberanian, tingkat kepercayaan diri yang tinggi, atau bagi perempuan yang tidak semua perempuan itu bisa berproses bareng bersama laki-laki gitu. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan bahwa perempuan itu harus memiliki wadah tersendiri. Jadi disinilah fungsi Kopri, menjadi wadah untuk kader putri PMI untuk mengembangkan potensi. Nah, semisal nih ada kader putri yang sungkan untuk mengembangkan potensinya di rayon gitu, mungkin masih sungkan-sungkan atau apa karena ada laki-laki. Nah, disinilah melalui Kopri kader putri tersebut itu dilatih dulu untuk mengasah potensinya, untuk memberikan ilmu-ilmunya, bahwasannya sebenarnya berproses bersama laki-laki juga bisa gitu. Jadi mungkin bisa melalui Kopri terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian fungsi Kopri juga itu mengadvokasi dan mengawal peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keperempuanan. Misal ada RUU PKS kemarin. Nah, itu Kopri juga berhak mengawal hal-hal itu gitu. Terus ketika ada kasus kekerasan seksual yang dijumpai gitu, Kopri itu berhak untuk melaporkan jika mengetahui ada kasus-kasus kekerasan seperti itu gitu. Nah, melapornya nanti ke lembaga perlindungan atau pengaduan, mohon maaf. Kemudian menjadi ruang aman bagi kader putri Sunan Kalijaga. Misal nih sahabat-sahabat di rayon mengetahui ada kekerasan seksual antar pengurus rayon. Semoga ini nggak terjadi ya, misal saja. Nah, sahabat yang mengetahui hal tersebut, misal bingung mau lapor kemana, nah itu bisa melaporkan ke Kopri dulu, nanti di Kopri nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian nah, ini yang terakhir dari saya. PMI itu banyak jenisnya ya, ada pergerakan, ada mahasiswa, ada Islam, dan Indonesia. Nah, sahabat-sahabat itu bisa memilih mau berproses di bagian mana gitu. Bisa di pergerakannya, bisa di mahasiswanya, bisa di Islamnya, atau bisa di Indonesianya gitu. Jadi PMI itu tidak membatasi kalian untuk berproses. PMI itu tidak membatasi kalian ingin harus belajar karena namanya Islam ya, PM Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tidak membatasi kalian harus belajar tentang keislamannya saja, itu tidak. Nah, kalian bisa belajar politik di sini, apalagi perempuan itu jangan, misal kalian tidak tertarik pada politik nggak apa-apa, tapi jangan buta terhadap politik gitu, jangan tertutup dari atas politik apapun, jangan gitu. Kalau bisa kita tetap terbuka tentang politik gitu ya. Terus itu, nah di Kopri nanti itu bisa
kita membahas tentang sex education, parenting, terus bagaimana cara self love, kemudian tentang akademik, tentang politik-politik, tentang keperempuanan juga akan dibahas. Jadi di sini sahabat-sahabati ikut PMI itu tidak ada ruginya. Sahabat-sahabati mantengin laptop dari pagi sampai siang atau sampai sore itu nggak ada ruginya. Ilmu yang kalian dapat di PMI itu tidak kalian dapat di bangku perkuliahan gitu. Jadi misal kalian akuntansi ya, kalian tidak akan mendapatkan materi tentang gender dan seks di bangku perkuliahan kalian. Jadi disinilah kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Mungkin nanti sahabat-sahabati jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, monggo nanti disampaikan melalui panitia atau langsung ke saya juga tidak apa-apa, atau melalui panitia nanti. Terus mungkin nanti akan ada tugas atau FGD yang diberikan oleh panitia gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.